Oke, selamat datang di video berikutnya ya, yang dimana di sini kita akan belajar mengenai 12 prinsip animasi selanjutnya, yaitu adalah anticipation, pose to pose, dan strike ahead ya di sini. Nah, untuk sebelumnya mungkin saya memperingatkan bahwa hari ini mungkin kalau misal saya sedang batuk-batuk atau mungkin suara saya sedang serak ya, mohon maaf dan mohon pengertiannya karena akhir-akhir ini saya sedang jatuh sakit, sehingga sekarang dalam masa pemulihan. Semoga kedepannya bisa lebih prima lagi sehingga suaranya bisa lebih jelas di situ. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman bisa melihat ya, bahwasanya ada sebuah manekin yang memperagakan lompat dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari spot satu ke spot berikutnya di sini. Nah, ini yang akan menjadi apa yang akan kita kerjakan, yang kita praktekkan nanti di tugas nantinya atau di praktek 12 prinsip animasi, anticipation, pose to pose, sama strike ahead ya di sini. Ya, kurang lebihnya adalah kita akan mempelajari bagaimana kita membuat suatu pose, di mana pose itu jelas banget dari tampak samping, tampak depan tuh jelas. Terus juga bagaimana kita juga membuat suatu gerakan itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang terakhir adalah bagaimana suatu gerakan itu juga tidak serta-merta dari A hingga B secara begitu saja, melainkan ada yang namanya antisipasi, dan dalam antisipasi ini juga ada yang namanya pre-anticipation atau sebelum antisipasi atau persiapan sebelum antisipasi di situ. Atau bisa dikatakan antisipasi dari antisipasi. Agak bingung ya di situ, tapi tenang aja, nanti kita akan jelaskan secara praktek yang ada di video ini. Nanti teman-teman jangan skip aja, dilihat aja dari sampai selesai gitu kan ya, sehingga kita bisa mengetahui bahwasannya apa sih yang dimaksud dengan anticipation ini, dan kenapa kok anticipation itu harus ada pre, ada anticipation tersebut. Oke, yuk mari kita mulai. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini melihat ya, ada eh, manekin yang sudah saya tunjukkan tadi ya tampilannya. Terus juga di sini tampilan dari pengerjaannya kita juga cukup sama, tidak ada berubah ya tampilannya di sini sama. Hanya saja di sini yang membuat berbeda adalah sebuah objek baru di sini. Nah, kalau selama 2 video kemarin kita mempelajari suatu objek yang tidak kompleks, mungkin banyak tapi tidak kompleks. Kalau sekarang kita langsung ke hal-hal yang cukup kompleks, yaitu humanoid karakter. Nah, di sini humanoid karakter, kalau kita bisa melihat controllernya, dia jauh lebih kompleks. Dimana kalau misalnya saya coba untuk menghilangkan ininya ya, menghilangkan medannya ya, atau latar tempatnya di sini. Yang kita lihat adalah manekin itu sendiri, dan yang kedua adalah controllernya di sini. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya di sini, jadi manekinnya tidak bisa diklik, tidak bisa diseleksi. Jadi tidak perlu bingung teman-teman, tidak usah takut kalau misalnya, waduh nanti ini kalau kepilih cuman objeknya atau gimana dan sebagainya, nggak bisa fokus nih dan lain-lain sebagainya. Tenang saja, ini sudah disetting untuk tidak diklik karakternya nanti di sini ya. Jadi teman-teman bisa bebas untuk mengerjakan. Oke, sekarang seperti biasa kita harus mempelajari terlebih dahulu yang namanya controller itu sendiri. Nah, biasanya saya tidak memberikan detail dari controller yang sudah saya berikan, aset-aset itu. Namun untuk kali ini saya akan memberikan pendetailan aja, dengan harapan teman-teman bisa mengadaptasikan karakter ini lebih mudah dan bisa mengerjakannya lebih mudah juga. Nah, kita mulai dari hal yang sederhana dahulu. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman lihat ya di sini, jadi controllernya pada kepala di sini dia bisa kita rotate, tapi juga bisa kita gerakan. Nah, kalau kita gerakan dia hanya sekedar
memajukan dan memundurkan kepalanya dia di sini. Nah, kita juga bisa memutar secara leluasa seperti kayak gini, dan sayangnya tidak diperlukan adanya scale, jadi mungkin jangan di scale ya nanti di situ, atau nanti bisa saya berikan aset yang siap dipakai, jadi untuk fitur scale tidak saya aktifkan nanti di situ. Lalu di sini lanjut ada pundak ya, ini ada pundaknya juga sama. Nah, di sini mungkin ada teknik baru yang teman-teman harus mempelajari juga ya. Kalau misal teman-teman katakanlah membuat suatu gerakan yang dimana posenya itu kontrolernya harus bergerak secara simetris atau diposisikan posenya secara simetris seperti gerakan sholat ya, kan ada iftitah, ada ruku, dan ada sujud, dan kan mengharapkan adanya semacam presisi presisi posisinya atau posenya itu harus simetris banget gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita nyamain kayak gini, terus kita nyamain manual gini kan, alhasil kan belum tentu sama di sini, gitu loh. Nah, ini aja kalau misalnya kita lihat ada perbedaan di sini. Jadi kita juga harus menyamakan secara manual, dan ini takes time banget. Ini sangat membuang tenaga dan membuang waktu sekali di sini. Maka dari itu, saya menunjukkan di sini di Blender ada fitur yang namanya copy paste mirror di sini. Nah, saya kasih contoh sebelum nanti saya jelaskan terkait dengan controller yang lain ya, mungkin di sini sudah kelihatan. Misal saya di sini ingin membuat semacam posisi dia sedang ini ya, posisi sholat ya di sini. Nah, oke. Nah, ya katakanlah seperti kayak gini. Oke. Nah, seperti kayak gini. Oke, sip. Nah, terus sekarang saya ingin untuk pose ini yang sudah tergerakkan tadi semuanya saya copy dengan menggunakan Ctrl C. Kalau tidak ada fitur pada add-on copy attributes yang aktif ya, maka nanti akan otomatis ke copy. Tapi kalau saya di sini ada add-on bawaan dari Blender yang dimana ada namanya copy attributes. Itu juga kebutuhannya saya pribadi, jadi saya menjelaskan singkat saja. Biasanya ada banyak pilihan. Kalau misalnya teman-teman ingin milih posenya, tinggal cari aja tulisan copy pose. Kita klik di sini. Nah, di sini ada keterangan copy pose to internal clipboard. Oke, berarti dia sudah tersimpan di clipboardnya. Sekarang kita akan mempaste, tapi paste di sini bukan paste biasa, melainkan paste secara mirroring di sini. Oke, caranya bagaimana kalau kayak gitu? Sekarang kita pencet Ctrl Shift V, maka otomatis dia memasukkan data gerakan yang di sebelah kiri itu pada di sebelah kanannya ataupun sebaliknya ya di situ. Nah, di sini yang dinamakan copy paste mirror di sini. Ini merupakan kemudahan dari Blender yang dimana mungkin kalau di fitur di fitur software lain ada, cuman mungkin beda settingan ya pasti karena beda pabrik ya. Tapi di sini saya menunjukkan bahwasanya ada kemudahan dari Blender bahwasanya bisa untuk membuat seperti kayak gitu kurang lebihnya. Oke, lanjut ya. Saya akan menjelaskan dulu controllernya yang lain. Jadi kita udah mempraktekkan ada yang namanya ini gerakan lengan yang blunder di sini, gerakan lengan ya di sini. Ini baru gerakan tangan. Ya, pada gerakannya muter di pergelangan tangan. Kalau di sini dia muternya di lengan. Jadi lengannya bisa diputar seperti ini. Nah, lalu yang ada di sini ini untuk merubah arah siku. Tapi itu pun juga berpengaruh kepada
perubahan lengan ya pasti kan di sini. Lalu di sini juga ada controller pada beberapa jari-jari yang bisa kita gerakkan. Namun di sini sudah saya setting untuk terbatas ya pergerakannya. Jadi tidak banyak pergerakannya karena di pergerakan manusia itu tidak ada yang sampai bebas banget. Cuma mungkin kalau di sini saya masih memberikan batasan pada sumbunya saja, tapi tidak pada batasan gerakannya dia di sini. Karena kalau tidak salah tuh jempol itu lebih leluasa ya di sini. Lalu di sini juga bisa kita scale. Kalau kita scale bisa langsung memutar ya seperti kayak gini. Ini juga sama. Ini juga sama. Kita langsung muter. Nah, seperti kayak gini. Jadi kita bisa membuat genggam. Dia genggam juga bisa. Oke, ini juga sama ya. Ini juga bisa seperti kayak gitu. Lalu lanjut, ini di sebelah kiri kanan juga sama ya. Jadi tidak perlu teman-teman bingung juga bahwasannya kalau sudah ada kanan kiri semua kontrolernya sama di situ. Nah, untuk pada tahapan badan ya di sini ada untuk torso, dia bisa digerakkan sama seperti kayak di kepala, cuman dia tidak bisa digerakkan ya. Kalau digerakkan dia tidak aktif. Nanti untuk aset yang saya berikan nanti saya setting untuk tidak bisa digerakkan sama sekali nanti di sini. Ini nggak bisa digerakkan. Jadi bisa digerakkan sesuai sama kebutuhannya saja. Oke. Lalu di sini juga ada dia bisa bungkuk seperti kayak gini. Nanti kalau di aset berikutnya nanti ketika dia bungkuk nanti bungkuknya bisa otomatis melungker seperti kayak gini nantinya. Nanti bisa otomatis seperti kayak gitu nanti. Tapi untuk saat ini masih belum. Kapan nanti bisa saya jadikan final nantinya di sini sehingga teman-teman nanti bisa mengakses dengan mudah. Ya. Oke. Selanjutnya ini saya kembalikan dulu posenya biar lebih enak. Oke. Selanjutnya sama. Untuk kaki dia lebih sederhana dibandingkan tangan. Karena tangan memiliki jari, kalau di sini manekinnya tidak memiliki jari kaki ya. Jadi jarinya hanya sekedar area satu ruas saja seperti kayak gini. Dan di sini ada controller untuk kaki. Dia juga bisa jalan seperti kayak gini. Oh iya, sama satu lagi, saya mungkin kelewatan. Untuk controller pada hips di sini, kita juga bisa untuk menggerakkan dia atas bawah seperti kayak gini. Nah, ya kurang lebih seperti kayak gini ya teman-teman ya. Nah, bisa dicek saja nanti di otak-atik aja sendiri nanti biar mempelajari sama. Walaupun saya menjelaskan di sini di video, namun teman-teman wajib untuk mempelajari hasil aset yang sudah ada kontrolernya nanti di sini. Jadi ini bisa kita lakukan pose demi pose kurang lebih seperti kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin pose seperti kayak gini juga bisa. Ini kalau misalnya teman-teman sering bermain yang namanya apa ya? Ya literally manekin ya atau boneka-bonekaan gitu. Kalau dulu memang suka untuk membuat pose peragaan boneka gitu. Nah, sini kita bisa menggerakkannya secara digital. Walaupun memang masih manual ya di sini. Karena kita masih belajar untuk manual. Belum waktunya untuk mempelajari sesuatu yang kompleks. Nanti ada waktunya yang kompleks nanti kalau sudah siap. Nah, ini kayaknya tak pindah gini aja deh. Ini juga bisa dibuat seperti kayak gini. Jadi kita copy kedua controller ini, aku pingin dia flipping. Jadi yang maju itu adalah kaki sebelah kanan bukan sebelah kiri. Maka saya tadi sudah copy paste, lalu saya copy post, lalu saya melakukan paste mirror. Nah, hasilnya juga bisa seperti kayak gini nanti. Nah, oke. Nah, nanti saya akan membuat posenya seperti kayak gini. Nah, jadi bisa dibuat pose seperti kayak gini. Nah, oke, seperti ini ya. Nah,
ini bisa dibuat lebih nah, seperti kayak gini kurang lebihnya. Oke, nah bisa kelihatan ya di sini. Gini caranya kita nge-pose, teman-teman. Jadi kalau ketika mau melakukan pose, ini mungkin saya sedikit colong start pembahasan pose to pose ya, tapi ini juga dibahas secara teknis. Kalau misalnya teman-teman membuat suatu pose, tolong jangan dilihat hanya sekedar satu arah saja, namun dilihat di segala penjuru arah. Karena ini sifatnya 3 dimensi, maka tidak bisa dilihat hanya sekedar satu dimensi saja. Contoh misal kayak gini, ini kan dimensi untuk tampak depan. Kita harus melihat tampak samping bagaimana, tampak atas bagaimana, dan tampak yang lain bagaimana. Tapi mostly yang kita lihat hanya di tampak salah satu ya, depan, atau kalau misalnya lagi di belakang, lalu atas, bukan atas, samping kanan. Tapi kalau lagi di sebelah kiri yang kita lihat adalah kiri dulu, baru kanan, harus setelah itu baru atas. Kalau memang dibutuhkan atas, kalau di bawah berarti butuhnya ada di bawah nanti di sini. Harus setelah itu sebaliknya nanti di sini. Jadi ngecek di segala penjuru apakah pose ini udah cukup oke apa tidak. Nah, untuk pembahasan mengenai pose itu nanti akan saya tunjukkan beberapa hal, dan teman-teman harus mempraktekkan ini sebagai prosedur pengerjaan nantinya. Saya lanjut untuk 2 controller terakhir ini adalah yang pertama, di sini ada 2, istilahnya adalah root. Jadi ada root biasa dan ada root 001. Bedanya apa di sini? Bedanya adalah kalau root biasa itu adalah induk dari semua controller ini, dia bisa ngerakin semuanya di sini. Sedangkan kalau di sini dia bisa memang, tapi si induk ini nggak ngikut. Nah, tujuannya apa di sini? Tujuannya adalah untuk membuat strike ahead, kita berupaya untuk tidak mengganggu satu controller dengan fungsi lainnya. Kalau misalnya katakanlah induknya diharuskan untuk bergerak sambil dia ngelompat seperti ini, maka akan membebani pekerjaan tersebut dan membuat teman-teman akan kebingungan. Karena teman-teman harus melihat controller ini harus berada di atas dan juga ada di depan. Jadi ketika dia ngelompat, akhirnya kamu harus melihat settingan keyframe dan kurvamu itu untuk maju dan ke atas, dan posisi dia lagi di atas. Dan ini memberatkan teman-teman nanti di situ. Nah, kenapa saya membuat adanya satu lagi di sini agar bisa dipisahkan? Di sini bedanya adalah kalau misalnya saya melakukan pergeseran ke bawah, otomatis dia akan melakukan kegiatan menjongkok di sini. Hal ini fungsinya adalah sebagai flooring, teman-teman. Makanya jangan sampai ketika kalian ini mau menggerakkan ke atas, itu yang digerakkan adalah rootnya. Salah. Yang harusnya digerakkan di sini adalah root yang di sini. Karena kenapa? Ketika dia turun, dia menapak di sini. Nah, menapak kan di sini. Ini napak terus sampai ke sana napak. Nah, tapi saya tidak menyarankan untuk kesananya juga menggunakan root 001 ini. Baru ketika kalian melakukan strike ahead nantinya, baru kita menggunakan root ini nanti. Kurang lebih seperti kayak gitu. Sebenarnya ini dibilang kompleks ya, masih belum, tapi dibilang mudah juga sudah tidak dikatakan sebagai mudah, sudah. Jadi udah intermediate ya di sini. Dan saya berharap sebelum mengerjakan teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu yang namanya controller yang dikerjakan. Jangan sampai ada kejadian teman-teman kelewatan untuk melihat controller atau mengabaikan pembelajaran controller baru sehingga teman-teman kewalahan, kebingungan, akhirnya salah pengerjaan. Dan itu menjadi kerugian terbesar teman-teman karena membuang waktu, membuang tenaga. Ya, buat apa gitu kan. Oke, sekarang masuk
berikutnya adalah proses-proses yang akan teman-teman lakukan untuk membuat pergerakan seperti yang saya contohkan di sini, yaitu dengan contoh mereka melompat ya di sini ya. Oke, ini saya aktifkan kembali. Nah, seperti kayak gini. Nah, ya dibuat seperti kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman masih melihat di layar ini, berarti teman-teman masih melihat bahwasanya kita akan mengerjakan seperti kayak gini nanti tentunya. Karena untuk tugas ini saya tidak meminta teman-teman mencari suatu referensi, namun teman-teman harus merekam sendiri referensi dari diri kalian sendiri. Yang ngerekam ya bisa kalian sendiri dengan menggunakan kamera atau webcam ya, atau minta tolong sama teman-teman sejawat ya. Untuk apa di sini? Untuk mempelajari proses animator profesional itu kalau membuat pergerakan itu seperti kayak gimana. Paham ya di situ? Jadi sebenarnya ada yang namanya proses itu namanya reference. Jadi kita akan memperagakan sendiri, kita ngerekam sendiri, ya kan, sesuai dengan brief yang ditentukan. Yang kedua adalah kita akan melakukan yang namanya blocking. Blocking itu ya kalau di prinsip animasi itu ya solid drawing itu tadi, itu namanya blocking teman-teman. Kalau di 3D ya di sini. Tapi untuk di kasus yang sekarang, blocking ini juga digabungkan tidak hanya dengan solid drawing, namun juga dibarengi dengan post-to-postnya. Agar apa? Agar teman-teman bisa lebih memahami kegiatan atau peragaan-peragaan yang mau dibentuk nanti. Nah, referensinya nanti akan seperti kayak gimana yang harus teman-teman rekam di sini, kurang lebih seperti kayak gini teman-teman. Nah, ini yang harus teman-teman rekam nanti di sini. Cip, tekan ya. Jadi kalau bisa teman-teman mulai dari sekarang merekam setelah video ini upload ya di sini ya. Nah, kita kembali lagi di sini. Oke. Di sini kita akan menjelaskan sedikit demi sedikit ya. Stepnya tetap sama. Saya tidak menambahkan step berlebih dari video awal sampai dengan sekarang. Saya memberikan 3 step karena di sini memang pengembangan dari 3 step yang kemarin kita pelajari memang. Yang pertama adalah solid drawing yang digabung dengan post to post di sini. Maksudnya gimana? Oke. Saya akan mengajarkan kepada teman-teman apa yang dimaksud dengan post to post dan apa itu perbedaannya post to post dengan solid drawing. Solid drawing itu kita hanya memberikan namanya blocking posisi di situ ya. Nah, kalau di 2D biasanya itu ada yang namanya thumbnail solid, dan dimana thumbnail itu bentuknya ada kayak ada perancangannya, ada semacam sticky man atau mungkin bisa jadi blockman yang dimana memang sifatnya kayak siluetik ya. Namun sudah jelas orang itu atau benda itu seperti apa di situ dan sedang apa di situ. Namun post to post itu memberikan peragaan yang mendetail. Jadi kita belajar sekarang untuk berakting di sini. Dan memang kita belajar berakting, semuanya harus bisa acting. Menjadi animator semua harus bisa acting, harus bisa merasakan, meresapi nanti di situ. Nanti di pertemuan berikutnya, nanti setelah 12 prinsip animasi sudah dijelaskan secara penuh, kita akan mempelajari tentang seni pemeranan nanti di situ. Nah, solid drawing dan post to post ini satu kesatuan sebenarnya. Karena kenapa? Ketika telah melakukan yang namanya solid drawing, pasti akan memunculkan post to post di situ. Bisa dipahami ya? Kalau ada solid drawing, itu pasti akan melakukan namanya post to post di situ. Tapi solid drawing tidak selalu post to post. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena tidak diharuskan untuk berpose. Tapi post to post jelas pasti itu solid drawing. Karena apa? Tidak ada pose tanpa ada solid drawing, nggak kelihatan nanti jadinya di situ. Nah, oke. Kalau dari yang saya buat sekarang di sini, sekarang ada 4 pose yang saya buat atau 4 solid drawing yang saya buat. Yang pertama adalah pose awal, yang kedua adalah pose ketika dia sudah lompat ya di sini.
perlu diingat di sini root atau induk rootnya di sini saya masih stay. Saya tidak menggerakkan dia kemanapun. Tidak mengizinkan sama sekali karena yang kita fokuskan di sini adalah kejelasan dalam post to post. Nah, pose yang bagus itu adalah pose yang dimana kalau kalian melihat sekilas atau kalau melihat dalam tampak yang siluet itu sudah kelihatan banget apa yang dia lakukan atau karakteristik dari pose itu seperti apa nanti di situ. Apabila belum, berarti pose kalian perlu dibenahin atau dibenahkan ya di situ ya. Nah, di sini saya ngambil 4 pose. Pose awal ada dia berdiri, dia lompat. Pose ketiga adalah dia mendarat dan dia kembali idle di sini. Bisa dilihat ya di sini ya. Jadi pose awal dengan pose akhir sama-sama idle karena kita ingin menentukan awal dan akhirnya. Namun di tengah-tengah saya akan memberikan yang namanya pose dia lompat dan pose dia mendarat di sini. Oke ya, bisa dipahami ya. Untuk pose saya serahkan ke teman-teman, tapi untuk peragaan pose nantinya itu seperti pada hasil dari yang saya buat di sini. Oke. Step berikutnya adalah anticipation di sini. Nah, masih belum diberikan yang namanya timing. Kita masih mendetailkan yang namanya kalau saya bisa bilang mendetailkan post to post ya, mendetailkan solid drawing, yaitu adalah memberikan yang namanya anticipation di sini. Oke. Sekarang kita fokus pada dua warna, yaitu adalah warna biru muda dan warna kuning. Kalau nggak diseleksi akan menjadi abu-abu seperti kayak gini, abu-abu ya. Nah, biasanya kan warnanya putih kalau nggak diseleksi, tapi kalau yang ini tidak, dia akan berwarna abu-abu kalau nggak diseleksi. Tapi kalau misalnya kita klik di sini, ya warnanya sama oranye, bahkan lebih oranye dari biasanya, atau bentuknya sedikit berbeda dari biasanya. Nah, mari kita sebut biru ini sebagai anticipationnya kita di sini. Nah, pre-anticipationnya mana Pak? Yaitu ada di sini. Di sini dia melompat. Dia siap-siap untuk ancang-ancang. Nah, itu adalah pre-anticipation. Persiapan untuk ancang-ancang. Ini adalah ancang-ancangnya untuk ke pose berikutnya. Di sini dia ancang-ancang kembali karena dia harus memposisikan kakinya itu siap mendarat. Lalu di sini dia mendarat. Dia menapak lagi. Ini adalah anticipationnya. Nah, terakhir di sini adalah pre-anticipation di sini atau kebalik. Mohon maaf. Di sini tak rubah aja. Jadinya adalah ini tak jadinya ada pre. Nah, ini lebih benar. Nah, ini adalah pre-anticipation dan ini adalah anticipation. Terakhir adalah pose utama. Biasanya pose utama itu kita sebut sebagai ekstrim. Dan pose pada antisipasi di sini kita sebut sebagai breakdown. Dan pose yang seperti ini kita bisa sebut sebagai in between. Jadi in between itu kayak memperhalus dari gerakan breakdown nantinya. Bisa pahami ya di situ ya. Jadi gerakan breakdown itu selalu ada di tengah-tengah gerakan ekstrim. Nah, ekstrim ini akan menjadi gerakan utama. Kenapa kok saya selalu bilang kepada teman-teman untuk gerakan pose per pose di sini harus semua kontrolernya aktif. Kenapa? Karena ini nanti akan berpengaruh ketika membuat breakdown, membuat in between, lalu ditarik timing dan spacing itu nanti. Jadi pergerakannya bisa mulus atau enggak. Kalau semuanya diblok, nanti akhirnya jadinya clunky, tidak enak dilihat. Maka dari itu, syarat wajib yang harus teman-teman lakukan adalah ketika membuat ekstrim keyframe atau post to post pada solid drawing, harus semua controller di insert keyframe kan semuanya. Nah, untuk sisanya kayak breakdown, in between, atau mungkin anticipation, pre-anticipation, itu tidak mesti atau bahkan jarang untuk diaktifkan semuanya. Gitu.
Bisa dipahami ya di situ ya. Oke, sekarang ini saya ngambil dari keyframe 1 sampai keyframe 9 nanti di sini. Baru terakhir kita mulai untuk memperhalus. Kita memperhalus dengan menggunakan timing dan spacing. Kita atur semuanya di situ. Kita atur di sini. Plus ditambah lagi, kita sudah melakukan yang namanya penambahan strike ahead. Nah, perbedaannya apa sih Pak strike ahead itu? Nah, perbedaannya ada di sini. Nah, di posisi ini kita bisa ngeliat ya di sini namanya root. Kalau kalian notice melihat keseluruhannya, kalau misalnya kalian melihat di anticipation, semuanya ini kan masih penuh ya. Rootnya masih aktif penuh di sini, semuanya aman ya di sini. Tapi ketika masuk pada timing dan spacing di sini, pada ekstrim dia terhapus. Sama juga terhapus di sini. Kenapa kok bisa seperti kayak gitu? Karena saya meminta agar gerakan dari awal di sini sampai kepada gerakan akhir di sini dia bergerak maju. Kalau misalnya saya tampilkan di sini, bagiannya kayak gini ya. Nah, bisa kalian lihat di sini gerakannya dia maju. Nah, ini yang saya maksud. Root ini fungsinya hanya untuk menggerakkan sumbu X dan Y-nya saja. Jadi dia tetap ada di datarannya saja. Sedangkan di sumbu ini atau pada di controller root 001 dia lebih ke arah sumbu Z-nya. Jadi lebih gampang. Jadi kita nggak perlu bingung nih ngaturnya kayak gimana dan sebagainya. Itu. Nah, kalau misalnya teman bisa ngeliat ya di sini. Nah, di sini aturannya masih sama, tapi dia sudah saya settingkan dia ada di atas. Nah, nanti mengaruhnya dari mana? Karena dia timing dan spacing ya. Di sini pasti mengaruhnya ada pada ini. Pada kurva teman-teman di sini. Jadi tetap semua wajib untuk mengotak-atik kurva, khususnya untuk timing pada strike ahead, pada melompat dan sebagainya. Gerakan-gerakan yang dimana pasti membutuhkan timing tersebut. Bisa dipahami ya di situ ya. Nah, saya mengaktifkannya dengan mulai dari keyframe 1 sampai keyframe ke 63. Dengan batas timelinenya itu sampai pada frame ke 64 di situ. Nah, di sini dasarnya apa Pak? Kok sampai pada itu? Karena di sini ada variasi timing. Pada variasi timing di sini kita membutuhkan agak sedikit lebih cepat. Di sini mulai agak dinamis ya. Gak bisa ngomong cepat atau tidak, tapi mengalami percepatan atau perlambatan di situ. Nah, tapi ketika selesai sampai dia mendarat dan sampai dia berdiri, nah ini membutuhkan sedikit slow pace. Nah, di sini yang kita ambil lamanya. Kenapa kok yang terakhir itu harus slow pace, Pak? Karena di sini tertanda seakan-akan atau memang dia mengakhiri gerakan tersebut. Jadi tidak ada gerakan lagi setelahnya. Makanya kenapa dibuat melambat agar bisa lebih cooling down untuk sampai kepada akhirnya di situ. Nah, di sini yang baru kita kerjakan di sini. Nah, keyframe-nya seperti kayak gini teman-teman, nanti bisa dipelajari. Oh ya, kembali ke bahasan saya kepada teknis ya di sini. Tolong untuk menonaktifkan untuk masalah only show selected ini karena ini mungkin bisa membingungkan teman-teman. Lah kok keyframe yang lain nggak ada, apa dan sebagainya. Ini dimatikan terlebih dahulu. Ini matikan aja dulu. Nah nanti kalau misalnya teman-teman pingin mengeklik salah satu dari itu dan pingin fokus untuk membenahkan keyframe itu aja, teman-teman bisa seleksi aja salah satu, lalu teman-teman klik di sini only show selected di sini. Nah dengan gini teman-teman bisa termudahkan. Ya, bisa pahami ya di situ ya. Oke. Nah, kembali lagi dari yang bahasan yang saya sampaikan. Tampak depan dan tampak samping di sini sangat dilihat. Tampak atas juga sama di sini. Karena kalau misalnya teman-teman lihat di sini, nah, di sini aja sudah mulai ada perubahan gerakan yang harus diperbaiki. Gitu kan? Nah, maka dari itu tampak depan harus terlihat, tampak samping harus terlihat.
Kembali lagi, solid gak ini bentuknya? Jangan sampai ada yang ambigu, jangan sampai ada yang tertutup, jangan sampai ada yang tersaling silangkan atau terpotong di situ. Nah, seperti kayak gini, nah ini bisa dikatakan sebagai ada kecacatan. Ini bisa dirubah. Teman-teman boleh ngerubah seperti kayak gini, boleh. Kalau sudah di copy paste seperti kayak gini. Nah, dengan gini kan, nah enak ya di sini ya. Nah, baru di sini bisa nggak kita muter seperti kayak gini? Bisa. Copy paste seperti kayak gini. Nah, tuh enak kan? Tuh, jadinya lebih enak. Harus dilihat tampak depan, tampak samping, terus harus ngelihat kiri terus. Harus diputar seperti kayak gini terus. Karena kalau misalnya nggak gitu teman-teman, nanti bakal hilang apa kesempurnaan kesempurnaan pada gerakannya atau pada pose itu nantinya. Jadi teman-teman harus awas, tambah samping, tambah depan, dilihat tampak atasnya apakah udah solid. Nah, khusus untuk tampak atas, mungkin kalau misalnya terpotong karena gerak siluet ya. Kalau bisa kita bahas siluet ya, pasti kayak kiri kan terpotong sama siluet pada kaki, it's okay. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa aku nggak mau Pak, aku harus dia terlihat tidak siluet, teman-teman bisa geser seakan-akan dia lepas dari wilayahnya si kaki ini gitu. Jadi bisa teman-teman geser aja di sini. Nah, seperti kayak gini. Atau bisa teman-teman nanti kopas aja. Kopas, jadi copy, paste mirror seperti kayak gini. Nah, dengan gitu kan teman-teman bisa ini ya. Nah, teman-teman kan bisa memastikan bahwasannya gerakannya dia ini jelas sudah tidak saling silang, tidak terpotong dengan apapun kalau disiluetkan. Jadi gerakannya jelas di situ. Oke? Mungkin gitu ya dari saya ya. Jadi timing spacing, pose to pose, strike ahead. Strike ahead itu basically adalah bagaimana kalau misalnya setiap pose to pose solid drawing kita yang sudah dibentuk dari awal hingga akhir digerakkan. Nah, seperti kayak gitu nanti. Nah, strike ahead ini kerap ikatannya dengan yang namanya timing dan spacing, slow in, slow out. Ya, makanya kenapa kemarin saya bilang solid drawing, timing dan spacing itu menjadi satu kesatuan dan akan wajib untuk dipergerakan berikutnya. Oke? Kalau begitu bisa nanti teman-teman pelajari saja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa tulis saja di kolom komentar ya. Kalau misalnya teman-teman merasa terbantu pada video ini, bisa diklik like aja nantinya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman ada request pada tutorial berikutnya nantinya, mungkin ada kesempatan itu akan saya buatkan tutorial itu nantinya. Oke? Sekian dulu dari saya. Terima kasih dan selamat belajar ya teman-teman.